Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kesalahan KTI yang telah kami lakukan. Berikut merupakan runtut pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu kata baku, kedua penggunaan tanda baca, 3 penulisan huruf kapital, 4 pemborosan kata, 5 penulisan bahasa asing, 6 penulisan kata depan, 7 penggunaan huruf tebal, dan yang terakhir yaitu contoh penulisan daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dwi dengan NIM 2209 Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Baik, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kesalahan penulisan yang salah satunya adalah penggunaan kata baku. Baik, sebelumnya, kata baku adalah kata standar yang digunakan sesuai aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang sudah disempurnakan. Kesalahan penulisan kata atau kekurangan penulisan huruf dinamakan typo juga dapat mengakibatkan kata tersebut tidak baku karena tidak ditemukan di dalam KBBI. Baik, seperti yang sudah saya siapkan sebelumnya, berikut adalah beberapa contoh penggunaan kata baku yang salah. Yang pertama adalah berbagai metode. Kata ini, kata metode, tidak sesuai dengan KBBI sehingga kalimat ini adalah salah. Pembenarannya adalah berbagai metode. Kata metode sudah terdapat di dalam KBBI. Kemudian contoh yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi analisis SSA adalah sektor, nasional, dan daerah. Kalimat ini adalah salah karena kata mempengaruhi tidak terdapat di dalam KBBI. Pembenarannya adalah faktor yang memengaruhi analisis SSA adalah sektor, nasional, dan daerah. Mengapa demikian? Kata mempengaruhi adalah salah karena kata ini merupakan kata dasar pengaruh dan mendapat imbuhan di depan dan di belakang yakni mem dan i, me dan i. Sehingga apabila kita menggunakan imbuhan mem dan i, kita harus menghilangkan huruf p sehingga yang benar adalah memengaruhi. Seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir adalah pertumbuhan untuk pemulihan pada masa pandemi COVID-19. Kata pandemi tidak ada di dalam KBBI, sehingga kata yang benar adalah pandemi. Pertumbuhan untuk pemulihan pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Deliana Wahyu Pradani dengan NIM 21021040163 dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kali ini saya akan membahas tentang penggunaan tanda baca. Pengertian dari tanda baca sendiri yakni tanda baca adalah tanda yang dipakai pada sistem ejaan. Penggunaan tanda baca ditujukan untuk menunjukkan struktur pada sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Pada kali ini saya akan membahas 3 penggunaan tanda baca, yakni penggunaan tanda baca titik, penggunaan tanda baca koma, dan penggunaan tanda baca titik koma. Yang pertama, penggunaan tanda baca titik. Penggunaan tanda baca titik biasanya digunakan di akhir kalimat pernyataan. Baik, yang kedua, penggunaan tanda baca koma. Penggunaan tanda baca koma biasanya diletakkan di tengah kalimat perincian atau penyebutan suatu bilangan. Penggunaan tanda baca koma juga digunakan untuk menentukan kalimat perbandingan, anak kalimat dengan induk kalimat, dan partikel dengan inti kalimat. Dan penggunaan tanda baca koma juga bisa digunakan sebagai penghubung antar kalimat. Yang ketiga, tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma biasanya digunakan sebagai pengganti kata hubung pada kalimat start. Selanjutnya merupakan hasil analisis skripsi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, pada halaman 19 paragraf pertama baris terakhir, di kolom kesalahan dengan kalimat analisis kriteria dilakukan dengan melakukan justifikasi terhadap komoditas. Dapat Anda lihat setelah kata komoditas tidak ada tanda baca titik. Pembenarannya, yakni analisis kriteria dilakukan dengan memberikan justifikasi terhadap komoditas. Dapat Anda lihat setelah kata komoditas menggunakan tanda baca titik.
Yang kedua, pada halaman 25 paragraf pertama baris ke-6 di kolom kesalahan dengan kalimat faktor yang mempengaruhi analisis SSA adalah sektor, nasional, dan daerah. Seharusnya tidak menggunakan tanda baca koma setelah kata sektor. Pada kolom pembenaran, faktor yang mempengaruhi analisis SSA adalah sektor nasional dan daerah. Yang benar adalah tidak menggunakan tanda baca koma setelah kata sektor karena sektor nasional merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, pada halaman 21 paragraf ketiga baris ke-7 di kolom kesalahan dengan kalimat yang meliputi titik 21 ditetapkan komoditas unggulan pada kabupaten atau kota tertentu dan selanjutnya dilakukan penetapan kawasan pengembangannya berbasis kecamatan, 2 dilakukan. Seharusnya tidak menggunakan tanda baca koma setelah kata kecamatan. Kebenarannya yakni yang meliputi titik 21 ditetapkan komoditas unggulan pada kabupaten atau kota tertentu dan selanjutnya dilakukan penetapan kawasan pengembangannya berbasis kecamatan, titik 2 dilakukan. Karena kalimat tersebut merupakan kalimat setara. Penulisan huruf kapital. Yang pertama dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan juga bahasa. Keempat, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, kecuali nama tempat yang tidak disertai dengan nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Halaman 30, paragraf ke-1, baris pertama, komoditas pepaya bisa dikembangkan di semua wilayah Kabupaten Buleleng dengan pembenaran huruf depan dari Kabupaten Buleleng menggunakan huruf kapital. Yang kedua, halaman 11, paragraf ke-1, baris ke-11, pembentukan produksi kabupaten dan kota dengan pembenaran pada kata depan kabupaten dan kota menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, halaman 10, paragraf ketiga, baris keempat, pada Desember 2019 telah mengakibatkan permasalahan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di negara Indonesia, dengan pembenaran pada kata pada huruf P pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Perkenalkan, saya Villa Widiani Germasari dengan akhiran NIM 2098 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Di slide ini, saya menjelaskan tentang pemborosan kata atau pleonasme. Pleonasme merupakan pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Jadi, pengulangan kata yang tidak perlu harus dihindari karena menyebabkan kalimat tidak efektif serta sulit untuk dipahami para pembaca. Di sini saya menemukan beberapa kesalahan pemborosan kata di dalam KTI halaman 41 paragraf 2 baris keempat. Kesalahannya yaitu komponen ini menyatakan komponen ini akan bernilai positif MS lebih besar dari 0 di daerah yang secara nasional berspesialisasi pada komoditas unggulan sayuran dan buah-buahan semusim yang tumbuh lebih cepat dan akan bernilai negatif MS lebih kecil dari 0 di daerah yang secara nasional berspesialisasi pada sektor tertentu yang tumbuh lebih lambat menurun. Jadi kesalahannya yaitu yang ditulis merah, komponen ini menyatakan komponen ini. Menyatakan komponen ini seharusnya dihilangkan karena merupakan pengulangan kalimat pada sebelumnya yang mengakibatkan kalimatnya menjadi tidak efektif. Terus ada pada sektor tertentu yang tumbuh lebih lambat menurun. Seharusnya penulis tidak menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan. Seharusnya penulis bisa menggunakan kata lambat saja atau kata menurun saja. Karena jika menggunakan keduanya, mengakibatkan pemborosan kata dan kalimatnya menjadi tidak efektif. Pembenarannya jadi yang benar yaitu komponen ini akan bernilai positif MS lebih besar dari 0 di daerah yang secara nasional berspesialisasi pada komoditas unggulan sayuran dan buah-buahan semusim yang tumbuh lebih cepat dan akan bernilai negatif MS lebih kecil dari 0 di daerah yang secara nasional berspesialisasi pada sektor tertentu yang tumbuh lebih lambat. Selanjutnya, yang kedua, saya menemukan kesalahan pada halaman 23, paragraf 2, baris terakhir.
Implementasi strategi pembangunan tersebut di atas. Kata di atas seharusnya tidak usah digunakan karena sudah ada kata tersebut. Kata tersebut dan kata di atas memiliki makna yang sama pada kalimat tersebut. Jadi, jika ingin menggunakan kata tersebut, kata di atasnya harus dihapus. Jika ingin menggunakan kata di atas, kata tersebutnya yang dihapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Beta Maharani dengan NIM 2102104011067 dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penulisan bahasa asing. Bahasa asing diharuskan untuk ditulis dengan huruf miring. Namun, jika bahasa asing tersebut merupakan nama orang, lembaga, dan organisasi, maka tidak perlu ditulis miring. Kalimat atau teks berbahasa asing yang dikutip secara langsung juga harus ditulis miring. Di sini kelompok kami telah menemukan 3 contoh kesalahan dalam penulisan bahasa asing yang terdapat dalam skripsi yang telah kami analisis. Yang pertama yaitu halaman 11 paragraf 2 baris ke-15. Selain LQ juga menggunakan typology klassen yang di sini di mana kalimatnya adalah salah. Karena typology klassen tidak ditulis miring, yang seharusnya ditulis miring, dan penggunaan bahasa yang benar yaitu klassen typology, bukan typology klassen. Dan yang kedua yaitu halaman 12 paragraf 2 baris ke-6, antara static LQ, SLQ, dan dynamic LQ, DLQ, 4, analisis SSA dilakukan dengan 3 parameter, yaitu regional share, RS, economic growth, EG, proportional shift, PS, mixed shift, MS, differential shift, DS, competitive shift, CS. Yang dimana di sini beberapa kata yaitu static, dynamic, regional share, economic growth, proportional shift, mixed shift, differential shift, dan competitive shift yang termasuk penulisan bahasa asing tidak ditulis miring oleh penulis, yang seharusnya ditulis miring karena merupakan bahasa asing. Dan yang terakhir yaitu pada halaman 37 paragraf kedua baris ke-6. Dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan time series atau runtut waktu, di mana yang salah terdapat pada kalimat time series yang seharusnya ditulis miring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksana Fet Galvani dari Fakultas Hukum dengan NIM 210710101443. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata depan. Kata depan atau preposisi adalah posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan memiliki fungsi seperti menyatakan tempat, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab, akibat. Berikut adalah aturan penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari dipisah dan dengan kata di belakangnya ketika menunjukkan arah tempat, waktu, dan tempat. Aturan yang kedua, aturan pisah ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim seperti kepada, daripada, dipukul, dan lain-lain. Begitu juga ketika kata depan bertemu imbuhan dari sebuah kata. Contoh, dibeli, dibawa, dilepas, keluar, kelepas, kebawa, daripada, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penulisan kata. Yang pertama ada di halaman 10. Contoh kesalahan penulisan kata depan yang ada di skripsinya adalah yang pertama ada di halaman 10 paragraf kedua baris ke-8. Kesalahannya adalah mampu bersaing dengan produksi sejenis dari wilayah lain di pasar nasional baik dalam harga. Kesalahannya adalah di pasarnya adalah digabung. Yang pembenarannya adalah mampu bersaing dengan produksi sejenis dari wilayah lain di pasar nasional baik dalam harga. Pembenarannya adalah kata di pasar itu dipisah. Baik, untuk materi selanjutnya tentang penggunaan huruf tebal. Menurut KBBI, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal berarti huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya, dan terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasa. Penggunaan huruf tebal dalam laporan atau karya ilmiah digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang atau simbol, daftar pustaka, indeks, dan lampiran.
Pada contoh yang di tabel bisa dilihat bahwa penulis melakukan kesalahan yang sama, yaitu pada halaman 42 judul 3.4.2, halaman 22 judul 2.1.3, halaman 24 judul 2.1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Sabilillah dari Program Studi Administrasi Bisnis dengan NIM 220910202167. Di slide ini, saya akan menjelaskan tentang cara penulisan daftar pustaka. Format penulisan dalam penulis tunggal yang pertama, nama belakang, lalu inisial nama depan dan nama tengah jika ada, lalu tahun penerbitan, lalu judul buku jika ada, dan yang terakhir nama kota dan nama penerbit. Cara penulisan Lembito H.2020. Sistem logistik pangan di masa pandemi dengan dukungan LOT Bogor, Institut Pertanian Bogor. Sistem logistik pangan di masa pandemi ditulis huruf miring karena merupakan judul. Selanjutnya, format penulisan daftar pustaka dalam buku terbitan atau lembaga atau badan atau organisasi. Yang pertama nama lembaga, yang kedua tahun penerbitan, lalu judul buku asli, selanjutnya edisi buku, dan yang terakhir nama penerbit. Cara penulisannya Badan Pusat Statistik 2021. Ekonomi Indonesia triwulan 2021 tumbuh 7,07%. Jakarta, Badan Pusat Statistik. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 tumbuh 7,07%, dicetak miring karena merupakan judul.